Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kalau kita melihat apa yang terus berkembang, khususnya terkait dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, maka kita pasti melihat bahwa apa yang sebenarnya terjadi pada seorang Macron. Apakah dia sadar? Apakah dia betul-betul mengerti, mengkalkulasi dampak dari ucapannya? Karena sepanjang era dekade belakangan itu belum ada lah, belum ada atau mungkin tidak ada pemimpin Eropa yang secara katakanlah frustasi seperti itu menyerang Islam dan umat Islam dengan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya agak sulit dinalar. Misalnya separatisme Islam. Separatis ini kan kalau kita lihat berarti kelompok yang ingin memisahkan diri kemudian membentuk pemerintahan sendiri begitu. Dalam tradisi umat Islam tampaknya hal seperti itu agak sulit dilakukan karena memang rata-rata di mana muslim hidup, berada dan berkembang mereka sudah turun-temurun di sana. Jadi untuk apa melakukan separatisme? Sekalipun dalam konteks minoritas, saya pikir itu bukan sebuah pilihan yang seperti dipikirkan oleh Macron. Itu yang pertama. Yang kedua, Macron memang dikenal sebagai sosok yang begitu getol untuk membangun sebuah katakanlah aliansi politik baru di tingkat Eropa dengan semangat yang menggebu-gebu. Jadi dia sudah berkeliling ke puluhan ibu kota negara di Eropa itu sendiri untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Namun pada akhirnya kemampuannya di dalam mengendalikan pemerintahan di Prancis itu ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh publik, atau mungkin juga dia pernah menyampaikan sebuah janji-janji tertentu gitu ya. Tapi seperti disampaikan oleh ilmuwan politik Bruno Maçaes bahwa sungguh menakjubkan menyaksikan ini. Saya rasa tidak ada pemimpin barat yang pernah berbicara tentang Islam seperti ini, karena selalu ada perbedaan yang cermat antara Islam dan gerakan fundamentalis. Jadi kita bisa atau patut menduga bahwa Macron sedang katakanlah berjudi dengan ucapannya sendiri dan akhirnya dia merasakan dampak yang harus dialami oleh Prancis itu sendiri, terutama secara ekonomi ketika mulai banyak negara-negara bahkan di Bangladesh itu sudah 44.000 massa turun ke jalan dan menyerukan untuk memboikot produk-produk Prancis. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, apa sebenarnya yang terjadi di Prancis atau yang menjadi kekhawatiran Macron sendiri, bahwa pada dasarnya pengangguran, ekonomi di Prancis itu sendiri mengalami satu penurunan yang signifikan. Jadi banyak layanan sosial, kemudian ekonomi masyarakat itu tidak tumbuh dan semakin buruk keadaannya dari hari ke hari, dan menyerang atau katakanlah dengan apa yang dia ucapkan yang menjadikan publik marah kepada dirinya, itu merupakan salah satu cara yang tampaknya dipandang efektif oleh teori-teori politik masa lalu, bahwa ketika diri gagal distigma saja satu tertentu yang kira-kira bisa menyedot perhatian banyak orang, pada akhirnya orang lupa untuk istilahnya mengkoreksi mengangkat kegagalan-kegagalan sang pemimpin itu sendiri. Jadi kita penting sekali untuk melihat itu, karena boleh jadi dia sedang memanfaatkan Macron ini memanfaatkan situasi di mana dia mungkin punya pengalaman pada masa kampanye saat pemilu presiden pertama pada 2017, dan dia mencoba dengan upaya yang saat ini akan tumbuh kepercayaan dirinya dan akan banyak orang yang sependapat dengan dirinya, terutama sayap kanan, untuk membatasi gerakan umat Islam atau membatasi kehidupan umat Islam di Prancis itu sendiri. Nah, apakah ini akan berhasil? Saya pikir ketika masyarakat Eropa semakin kritis dan mencoba melihat ini secara objektif tanpa sentimen agama, maka
saya pikir apa yang dilakukan oleh Macron hanyalah sebuah kesia-siaan. Pada saat yang sama bahkan ini akan menghentikan atau melenyapkan karir politik Macron itu sendiri, terutama ketika secara ekonomi seruan untuk memboikot ya produk-produk Prancis betul-betul dialami secara menyedihkan oleh Prancis itu sendiri. Oleh karena itu, kita penting sekali melihat bahwa apa yang disampaikan Macron ini tidak murni sebagai sebuah kebencian belaka, artinya ada pretensi politik, potensi jangka panjang yang tentu saja mesti kita lihat secara utuh agar kita bisa melihat bahwa ternyata kepentingan-kepentingan politik ini kadangkala menjadikan agama sebagai sebuah umpan untuk kemudian digebuki rame-rame. Mungkin dulu itu berhasil ya dengan konsep teroris dan sebagainya, tapi saat ini ya orang sudah semakin melihat apa sih yang diajarkan oleh Quran untuk orang Islam itu berbuat teror misalnya. Nah, ternyata nggak ada satu ayat pun yang menjelaskan itu ya, bahkan dalam hadis juga demikian, tidak ditemukan sebuah konsep ya ataupun doktrin atau bahkan mungkin contoh sejarah agar umat Islam menjadi orang yang teror ya, senang melakukan tindakan teror, itu nggak ada, nggak bisa dibuktikan itu. Dan faktanya makin hari justru umat Islam yang sering menjadi korban teror ya, seperti yang terbaru dulu di Selandia Baru, orang sholat Jumat ditembaki dengan cara membabi buta. Itu kan sudah jelas siapa yang teror sebenarnya dan siapa yang menjadi korban teror. Nah, ketika situasi itu berlangsung dan kita lihat demikian adanya, maka saran Erdogan untuk kemudian Emmanuel Macron itu diperiksa kesehatan mentalnya memang relevan. Artinya jangan-jangan ini orang ngebet ingin jadi presiden lagi, atau jangan-jangan orang ini tidak berpikir tentang resiko dari apa yang disampaikannya, bahwa kemudian sebagian atau sejarah ya Perancis itu cukup apa istilahnya ya, negatif hubungannya dengan Islam, terutama kalau berbicara tentang Aljazair, di mana banyak masyarakat ketika itu sampai 1 juta lebih, ada yang mengatakan 1,5 juta dibunuh dan seterusnya. Kalau mau dikasih kewarganegaraan harus melepas jilbab, harus melepas keyakinannya dan sebagainya. Tapi jika itu yang kemudian coba diulangi oleh Macron dengan harapan mendapatkan dukungan, saya pikir itu adalah sebuah kalkulasi yang ya berupa utopia semata, tidak akan pernah terjadi. Jadi wajar kalau kemudian dunia marah, dan penting untuk warga Prancis termasuk parlemen mungkin mengoreksi ya apa yang dilakukan Macron ini, karena ini tidak sekedar sebagai sebuah isu, tapi ini akan juga menjadi catatan sejarah yang kalau kemudian tidak bisa diakhiri dengan solutif ya, dengan elegan, bisa jadi hal ini akan terus-menerus berkelanjutan yang pada akhirnya menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan semuanya. Jadi kita semakin mengerti bahwa ternyata krisis kepemimpinan itu juga terjadi di Eropa, terutama Prancis, dan rata-rata ya atau orang yang terdesak memang betul bahwa kalau orang itu hanyut dalam arus banjir, apapun akan dia pegang. Nah, nampaknya Macron ini sedang mengalami situasi itu, sehingga ya sudahlah, apa saja digunakan untuk kemudian menjadikan dirinya bisa tampil lebih baik ya, bisa tampil mempesona dan bisa kembali jadi presiden. Saya pikir ini adalah sebuah, kalau betul seperti itu, maka ini adalah sebuah tujuan-tujuan yang sangat tidak relevan ya, dengan mengorbankan kebaikan-kebaikan dan kerukunan-kerukunan yang semestinya menjadi komitmen bersama, termasuk negara besar ya yang merupakan bangsa cukup panjang usianya, yaitu seperti Prancis itu sendiri. Namun inilah sebuah pelajaran hidup, kita mesti melihat dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa memposisikan diri pada sikap yang tepat ya, sikap yang tepat, dan kita bisa pertanggungjawabkan. Tapi apapun itu sesungguhnya ada hikmah ilahiyah yang kita tidak mengerti,
mungkin akan terungkap nanti oleh para ulama, para tokoh, para cendekiawan muslim, mengapa apa yang hari ini ramai itu terjadi. Dan mari terus kita berdoa, semoga umat Islam dilindungi oleh Allah dimanapun berada, termasuk di negeri-negeri di mana umat Islam menjadi minoritas, dan diberikan kekuatan umat Islam untuk sabar dan tetap menjadi umat terbaik, umat yang memberikan keteladanan-keteladanan di dalam kebaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.